warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Safila Majid dari kelas 11 Administrasi Perkantoran 2. Video ini berisi tentang simulasi interview dalam bekerja. Jadi semoga bermanfaat ya untuk kalian dan jangan lupa nonton sampai habis. Selamat siang, Bu. Ini CV saya, bisa langsung dicek. Oke, CV atas nama Cindy Safila. Benar, Bu. Oke, berhubung yang mau interview bukan kamu aja nih, masih banyak antrian, jadi langsung saya mulai aja ya. Baik, karena kamu adalah salah satu calon pegawai di perusahaan ini, saya pengen tahu dulu nih sedikit latar belakang kamu itu sebelumnya seperti apa dan bagaimana. Bisa dijelaskan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan perusahaan karena telah memberikan saya kesempatan untuk masuk ke tahap wawancara. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Cindy Safila Majid. Nama panggilan saya adalah Cindy. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 2002, yang berarti saat ini saya berumur 18 tahun dan saya berdomisili di Jakarta Utara. Oh ya Bu, kebetulan saya adalah fresh graduate, yang dimana sebelumnya saya pernah bersekolah di SMKN 12 Jakarta dengan jurusan administrasi perkantoran. Oh, kamu fresh graduate? Berarti kamu belum ada pengalaman bekerja resmi ya di sebuah perusahaan. Terus bagaimana cara saya dan perusahaan ini bisa memilih atau menerima kamu sebagai staff di perusahaan ini? Betul sekali Bu, saya adalah fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman bekerja secara resmi di perusahaan. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, karena saya memiliki pengalaman bekerja dalam program pelatihan kerja lapangan atau PKL. Dalam program inilah saya berkesempatan untuk melatih skill yang saya miliki. Oh, sempat PKL ya? Kalau boleh tahu PKL di mana dan tugasnya jadi apa? Baik Bu, saya sebagai resepsionis Hotel Alena Taris di Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini saya bisa melatih skill saya di bidang menelepon dan mengangkat telepon, surat menyurat, menerima tamu, meneruskan dan menerima surat, dan skill untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi menurut saya skill atau pengalaman saja tidak cukup untuk menjamin kamu keterima di sebuah perusahaan. Perlu adanya karakter atau sifat tersendiri yang kamu punya sehingga kamu mempunyai nilai plus saat masuk ke perusahaan. Jadi saya minta kamu untuk menyebutkan dan menjelaskan secara singkat tentang kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Baik Bu, saya memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu hal. Dengan demikian, saya hampir tidak pernah telat dalam mengumpulkan tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Dan saya juga memiliki ketelitian yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Terbukti saat sebelumnya saya sebagai resepsionis, saya selalu mengecek catatan pesan penelepon yang akan saya pindahkan ke lembar pesan telepon atau LPT. Dan berkat pengalaman saya sebelumnya sebagai resepsionis, saya mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang baru. Oke, untuk kekurangannya? Untuk kekurangannya, saya memiliki kepanikan yang berlebih saat masalah datang atau masalah yang mengganggu kinerja kerja saya. Tapi saya tahu kepanikan tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi saya berusaha setenang mungkin dalam menghadapi masalah sehingga tidak mengganggu kinerja kerja saya. Dan juga saya orang yang memiliki emosionalitas yang tinggi, mudah marah dan juga mudah sedih. Tapi saya harus mempunyai kepintaran emosional sehingga saya bisa mengontrol emosi saya di kemudian hari. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Kamu memiliki sifat disiplin dan teliti, tapi kamu juga mempunyai kekurangan, yaitu kepanikan yang berlebih saat ada masalah. Ngomong-ngomong, saya banyak mendengar nih kata resepsionis. Kamu mau melamar sebagai resepsionis atau staf administrasi lain di perusahaan ini? Oh, saya mau melamar sebagai sekretaris, Bu. Oh, sekretaris. Kenapa kamu memilih melamar sebagai sekretaris di perusahaan ini? Jujur, dari saya duduk di jenjang SMK, saya tertarik di bidang korespondensi yang tentunya berhubungan dengan jabatan yang akan saya lamar di perusahaan ini. Contohnya surat menyurat, pengetikan, filing, menerima tamu, menelepon dan menerima telepon, menyimpan arsip-arsip penting, dan berkomunikasi ke berbagai pihak.
Nah, hal ini akan mudah saya atasi karena saya dapat berkomunikasi dengan baik kepada klien atau orang baru sesuai dengan pengalaman saya sebagai resepsionis sebelumnya. Oke, dari banyaknya perusahaan, kenapa kamu memilih melamar di perusahaan Astra International? Dan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Baik Bu, yang saya tahu mengenai perusahaan Astra International ini adalah perusahaan ini bergerak di bidang industri otomotif yang berdiri pada tahun 1957. Perusahaan ini juga memiliki visi misi yang jelas, yaitu mensejahterakan bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan ini juga banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah nomor 3 keseluruhan perusahaan terbaik untuk tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu, saya memilih melamar di perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki citra yang baik di kalangan masyarakat dan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap Indonesia. Bagus, berarti kamu sudah meriset dulu ya sebelum interview ini. Tapi saya pengen tahu juga nih, harapan kamu 5 tahun ke depan itu seperti apa sih? Saya harap untuk 5 tahun ke depan dengan adanya saya di perusahaan ini akan lebih maju dan lebih berkembang. Dengan demikian, perusahaan akan memberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih tinggi kepada saya. Terakhir, saya pengen tanya satu hal nih sama kamu. Jika kamu keterima sebagai sekretaris di perusahaan ini, berapa sih gaji yang kamu inginkan? Baik Bu, seperti yang sudah saya riset sebelumnya, kisaran gaji sekretaris di perusahaan Astra International kisaran 4-5 juta per bulan. Jadi saya harap perusahaan mampu menggaji saya 4-5 juta per bulan. Oke, berhubung kamu ini fresh graduate, bagaimana jika perusahaan tidak bisa atau tidak mampu membayar kamu sebesar gaji yang sudah kamu tentukan? Baik, saya sadar betul bahwa saya adalah fresh graduate yang belum mempunyai banyak pengalaman dalam bekerja. Jika perusahaan tidak bisa atau tidak mampu memberikan gaji sebesar yang sudah saya tentukan, maka saya akan tetap menerima pekerjaan tersebut jika gaji yang ditentukan dalam batas wajar. Karena saya yakin jika saya memberikan kinerja yang baik dan berkualitas, maka perusahaan juga pastinya tidak akan menutup mata ya Bu. Jika saya memberikan kinerja yang berkualitas, maka perusahaan juga pastinya akan memberikan kepercayaan dan wewenang kepada saya lebih tinggi lagi. Dan berjalannya waktu, pasti saya juga akan diberikan gaji yang lebih tinggi lagi sesuai dengan kualitas kinerja saya. Seperti itu. Baik, jawaban yang kamu berikan sudah cukup baik ya, dan mungkin saya cukupkan pertanyaannya sampai di sini saja. Apa ada pertanyaan? Baik Bu, jika berkenan saya ingin tanya tentang tahap selanjutnya. Jadi jika saya lolos pada tahap seleksi wawancara, apakah ada tahap lainnya yang harus saya lalui? Pertanyaan yang bagus ya untuk dijawab. Jadi tahap seleksi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah tahap wawancara ini akan ada tes praktek yang akan kamu lalui. Dan juga di masa pandemi ini saya rasa tes kesehatan juga sangat penting ya untuk menjadi tahap seleksi dalam bekerja. Jadi singkatnya adalah setelah wawancara ini akan ada tes praktek dan juga akan ada tes kesehatan untuk lanjut tahap seleksi berikutnya. Seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup yang ingin saya tanyakan. Baik, saya cukupkan saja ya wawancara pada hari ini. Juga masih banyak yang ngantri nih. Jadi nanti akan saya hubungi kembali. Semoga lolos kepada tahap berikutnya. Bu, terima kasih. Selamat siang.